Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang masih kita rasakan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menuntun kita, dan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 22 ayat 1 sampai 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramat Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Israel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anak-anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda
Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pengaruh yang tidak baik. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, peran ibu atau orang tua sangat besar bagi kehidupan anak-anaknya, sangat mempengaruhi sekali. Seorang anak akan terbentuk seperti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Artinya di sana orang tua sebagai guru yang paling utama untuk anak, yang memberikan pengaruh yang kuat kepada anaknya. Masa depan seorang anak salah satunya hasil didikan atau peranan orang tua. Bila orang tua mengajarkan anaknya sejak dari kecil untuk hidup disiplin, maka anaknya akan terbentuk menjadi anak yang disiplin. Orang tua mengajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, maka anak akan hidup takut akan Tuhan. Demikian sebaliknya, kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya takut akan Tuhan, dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak mengenal Tuhan dan akan melawan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, hal ini terjadi pada Ahazia, Raja Ahazia. Setelah menggantikan Yoram ayahnya menjadi Raja Yehuda, dalam pemerintahan Ahazia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena Ahazia dipengaruhi oleh Atalia, ibunya, untuk hidup seperti keluarga Ahab. Keluarga Ahab itu sangat jahat di mata Tuhan. Atalia mengajarkan anaknya, yaitu Raja Ahazia, untuk berbuat jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atalia adalah anak Raja Ahab dan Izabel, ya, Atalia. Makanya Raja Ahab mengajari Atalia itu, mengajarinya jahat. Begitu terus turun-temurun. Akhirnya Atalia mengajari Ahazia anaknya untuk berbuat jahat juga, ya. Makanya sangat dari awal tadi saya katakan, sidang jemaat Tuhan, bahwa ajaran orang tua sangat berpengaruh kepada pertumbuhan psikologi anak, sikap anak, masa depan anak juga, ya. Seperti Atalia, ibunya Ahazia, yang mengajarkan Ahazia untuk hidup seperti cara keluarga Ahab yang jahat di mata Tuhan, terutama dalam penyembahan kepada Allah lain atau berhala. Di mata Tuhan, penyembahan kepada Baal, Allah lain, adalah sesuatu yang jahat sekali. Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan kemudian membinasakan Ahazia, ya, dengan cara bagaimana? Dia dibunuh. Masa, ya, inilah konsekuensi atau akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Akhirnya dia dibunuh Raja Ahazia. Sudah jemaat Tuhan terkasih, pengaruh orang tua sangat besar kepada anaknya. Kalau orang tua mengajarkan A, anaknya pun akan melakukan A, ya. Kalau orang tua mengontrol dengan sungguh-sungguh anaknya bagaimana tingkah laku, pola pikirnya, pergaulannya, pasti anak akan bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan, ya. Anak-anak adalah generasi di masa yang akan datang. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan mereka untuk hidup benar dan takut akan Tuhan.
Masa depan mereka tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Ya. Seperti Amsal 22 ayat 6 menyatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat ini sedang firman Tuhan menekankan pentingnya orang tua mendidik anak sesuai dengan minat dan kemampuan unik mereka, dengan harapan bahwa pendidikan dan bimbingan yang konsisten akan membentuk karakter yang kuat dan menjauhkan mereka dari perilaku yang salah di masa tuanya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Bagian ini menekankan pentingnya mengarahkan anak-anak sesuai dengan kemampuan alami minat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Setiap anak berbeda talentanya, dan pendidikan harus sesuai dengan kepribadian dan bakat mereka. Dan maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Pernyataan ini memberikan harapan bahwa pendidikan yang baik dan konsisten di masa muda akan tertanam kuat, sehingga ketika anak tumbuh dewasa mereka akan tetap setia pada jalan yang benar. Ya, karakter mereka akan kuat. Peranan orang tua sangat mempengaruhi jalan Tuhan. Ya, makanya sikap orang tua kepada anak pengaruhnya sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita orang tua memberikan pengaruh yang baik, anaknya akan baik. Tapi orang tua memberikan pengaruh yang tidak baik, anaknya pun tidak akan baik dengan Tuhan. Sangat mempengaruhi sekali. Oleh karena itu, kita belajar dari Ahazia yang mendapat pengaruh yang tidak baik dari orang tuanya, Atalia, ibunya, sehingga dia mendapat hukuman daripada Tuhan. Dan dia dibunuh. Artinya pun sangat tragis, dia dibunuh. Dan kita pun tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi berkat untuk orang lain, dan kita pun tidak mau jadi batu sandungan untuk orang lain. Ya. Dan biarlah firman ini mengajari kita bahwa hidup kita pun harus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari kami belajar dari kisah Ahazia yang mendapat pengaruh yang tidak baik dari orang tuanya, itu ibunya, Atalia. Tuhan, kami mau mendapat pengaruh yang baik dari orang tua dan juga lingkungan kami. Tuhan, terus ingatkan kami bahwa kami mau hidup setia dan taat di hadapan Tuhan, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang